Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube, yaitu pembelajaran IPA mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Kita lihat dan amati bersama-sama sebuah gambar yang ditampilkan. Inilah salah satu ilustrasi contoh sebuah lingkungan beserta makhluk hidup. Ya, kita amati bersama di sini ada benda mati, ya, kemudian ada makhluk hidup di dalam lingkungan tersebut. Keterangan pada gambar ditulis, cahaya yang berasal dari sebuah matahari, kemudian udara, ya, kemudian ada produsen, ada konsumen, kemudian ada pengurai. Pada gambar bisa kita lihat keterangan yang ditunjukkan. Nah, berikut ini kita akan coba menjelaskan apa pengertian dari lingkungan. Kemudian, di dalam lingkungan itu ada komponen-komponen yang bisa kita amati di dalamnya. Nah, berikut kita awali dengan pengertian lingkungan. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Bagaimana pengaruh komponen abiotik? Kita contohkan di sini suhu terhadap komponen biotik. Di sini dicontohkan ikan dalam suatu ekosistem. Ananda akan mempelajari komponen-komponen ekosistem biotik dan abiotik pada materi berikut ini. Ya, kita lihat dulu. Komponen abiotik itu apa saja? Kemudian komponen biotik itu apa saja? Kita lihat dulu dari segi pengertiannya. Nah, kita lihat komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri atau dekomposer. Nah, kemudian berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi tiga, yakni produsen atau autotrof, kemudian konsumen atau heterotrof, dan pengurai atau dekomposer. Kita lihat di sini untuk yang A, produsen atau autotrof. Apa saja dari pengertian yang kita lihat? Pengertian produsen atau autotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Nah, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Karena tumbuhan memiliki klorofil dan bisa mendapatkan karbon dioksida, air, dan sinar matahari sebagai syarat melakukan fotosintesis. Maka dia dikatakan sebagai produsen tumbuhan tadi. Nah, kemudian B, konsumen atau heterotrof. Pengertian konsumen atau heterotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanannya. Hewan termasuk sebagai konsumen atau organisme heterotrof ini. Nah, kemudian kita lihat ada 3 jenis konsumen berdasarkan dari sumber makanan yang dikonsumsinya. Antara lain, kita lihat yang pertama
adalah karnivora. Apa itu karnivora? Karnivora yakni organisme yang sumber makanannya adalah daging atau organisme lain. Contoh, karnivora misalnya adalah singa, harimau, buaya, serigala, dan hiu atau hewan lainnya, ya. Kemudian yang kedua, herbivora, yakni organisme yang sumber makanannya adalah daun atau tumbuhan. Contohnya, herbivora misalnya sapi, kambing, kerbau, rusa, jerapah, dan zebra. Kemudian yang ketiga, omnivora, yakni organisme yang sumber makanannya bisa berasal dari tumbuhan atau daging atau organisme lain. Adapun contoh omnivora misalnya beruang, monyet, ayam, tikus, babi, dan binatang lain. Nah, di sini ada 3 jenis konsumen berdasarkan sumber makanannya. Kita sudah pahami bersama, ya. Kita ulang kembali, yang pertama adalah karnivora, yang kedua adalah herbivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Berikutnya yang C adalah pengurai. Pengurai ini disebut juga dengan decomposer. Pengertian pengurai atau decomposer adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Adanya decomposer membuat keseimbangan ekosistem terjaga karena semua organisme kembali lagi ke asal bentuknya menjadi sumber daya alam. Contoh pengurai misalnya bakteri, jamur, cacing tanah, dan sebagainya. Nah, inilah pengertian dari pengurai tadi. Kemudian kita lihat komponen abiotik. Ya, apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Yang sebelumnya tadi komponen biotik adalah komponen makhluk hidup, ya, yang hidup. Yang komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Selanjutnya kita lihat, adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Yang termasuk dalam komponen abiotik atau tak hidup dalam ekosistem antara lain adalah air, udara, tanah, suhu, kelembaban, sinar matahari, iklim, dan lain-lain. Untuk lebih memahami, kita bisa lihat komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekitar kita. Dari gambar tadi bisa kita lihat, kita amati, bahwasanya di dalam lingkungan itu terdapat komponen biotik, yaitu komponen makhluk hidup, ya, atau benda hidup, dan komponen abiotik, ya, komponen yang tidak hidup. Kemudian kita lihat apa kesimpulan dari materi makhluk hidup dan lingkungannya ini dari pembahasan kita. Yang pertama, lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas 2 komponen utama, yaitu komponen biotik yang terdiri atas makhluk hidup
Dan komponen abiotik terdiri atas makhluk tak hidup atau benda mati. Berikutnya yang kedua, lingkungan abiotik sangat menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni suatu lingkungan. Komponen abiotik adalah semua benda tak hidup yang ada di sekitar makhluk hidup. Komponen abiotik antara lain tanah, temperatur atau suhu, air, udara, dan sinar matahari. Berikutnya, yang ketiga, hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme yang termasuk adalah dalam komponen biotik. Di dalam ekosistem, komponen biotik memiliki peran atau relung dan tugas tertentu. Nah, berdasarkan peran dan tugasnya, organisme dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bisa sebagai produsen, bisa sebagai konsumen, dan bisa sebagai pengurai. Nah, itu yang bisa kita simpulkan dari materi makhluk hidup dan lingkungannya. Semoga penjelasan kali ini bisa membuat kita lebih memahami tentang lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pembelajaran IPA. Kali ini kita akan coba belajar tentang zat dan perubahannya. Kita lihat di sini untuk zat dan perubahannya. Pada gambar yang ditampilkan, kita lihat sama-sama. Di sini ada zat, padat, gas, cair. Kemudian ada perubahan arah panah. Warna merah ini dari padat ke gas. Warna merah yang ini dari cair berubah menjadi gas. Kemudian yang warna merah ini dari zat padat berubah menjadi zat cair. Yang warna biru juga kebalikannya. Arah panahnya kebalikannya, perubahan wujud zat ini. Nah, untuk zat padat berubah menjadi gas, dikatakan proses ini adalah menyublin. Pada saat menyublin, kita memerlukan kalor atau energi untuk merubah padat menjadi gas. Begitu juga dari padat ke cair. Proses ini dari padat ke cair disebut dengan proses mencair. Pada saat ini memerlukan kalor. Nah, dari cair ke padat disebut dengan proses membeku. Pada saat ini terjadi pelepasan kalor atau melepaskan kalor. Nah, dari cair berubah menjadi gas, proses ini disebut dengan menguap. Memerlukan kalor atau energi. Nah, pada saat gas berubah menjadi cair, proses ini disebut dengan mengembun. Atau proses ini membutuhkan melepaskan kalor atau energi. Nah, baik. Kita akan mempelajari pengertiannya, perubahan bentuk zat, baik secara fisika maupun secara kimia dan secara biologi. Untuk mengawali kita lihat dulu pengertian dari bentuk zat. Perubahan bentuk zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase suatu benda ke keadaan benda bentuk zat yang lain. Setiap zat memiliki temperatur tertentu untuk berubah wujud. Suatu zat dapat berubah wujud menjadi 3 wujud atau bentuk, yaitu cair, padat, dan gas. Perubahan zat ini selalu diikuti dengan penyerapan atau pelepasan kalor, seperti gambar yang di awal tadi. Berikutnya, perubahan bentuk zat
terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh senyawa zat tersebut, yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. 10 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, atau 100 derajat Celcius. Misalnya, cairan diproduksi atau dihasilkan menjadi padat, harus mencapai titik bekunya. Dan cairan yang diproduksi atau dihasilkan menjadi gas harus mencapai titik didih tertentu. Nah, itulah yang dikatakan tadi dikuantitaskan. Jadi, lihat angka yang ditunjukkan dari suhu, temperatur pada zat tersebut. Nah, berikutnya kita akan lihat perubahan bentuk zat. Perubahan bentuk zat digolongkan menjadi 6 peristiwa. Sebagai berikut kita lihat. Yang pertama, membeku. Peristiwa perubahan bentuk dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh peristiwa mencair yaitu cairan dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas akan menjadi es batu. Hal ini biasa kita lakukan di rumah. Ya. Kemudian berikutnya, yang kedua, mencair. Peristiwa perubahan bentuk zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh, peristiwa mencair yaitu pada batu es yang berubah menjadi cairan atau air. Kemudian, lilin yang dipanaskan. Jadi, lilin tadi padat, ketika dipanaskan berubah mencair. Kemudian yang ketiga, perubahan bentuk zatnya adalah menguap. Peristiwa perubahan bentuk dari cair menjadi gas, dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Contohnya, air yang dipanaskan jika dibiarkan lama-kelamaan akan berubah menjadi uap panas. Bahkan bisa saja nanti kering habis. Bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka, lama-kelamaan juga akan menguap berubah menjadi gas. Dan kita lihat nanti bensin tersebut sudah menjadi gas berubah dan habis dalam bentuk cairnya. Berikutnya, perubahan bentuk zat yang keempat adalah mengembun. Peristiwa perubahan bentuk dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh, mengembun adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka anggota luar gelas akan basah. Ya. Ini lapisan luar maksudnya, lapisan luar gelas itu akan terlihat basah. Nah, kemudian contoh lain, rumput di lapangan atau di tanah lapang pada pagi hari menjadi basah, padahal sore harinya tidak hujan atau tidak turun hujan. Ya, nah ini disebut adalah proses mengembun. Berikutnya, perubahan bentuk zat yang kelima adalah menyublin. Peristiwa perubahan bentuk dari padat menjadi gas, dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Contohnya, menyublin, yaitu pada kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian. Lama-kelamaan akan mengecil bentuknya dan lama-kelamaan akan habis berubah bentuk menjadi gas. Ya, atau ada lagi pewangi ya, pewangi ruangan yang berbentuk padat. Ketika kita buka plastiknya, bungkusnya, atau kita lubangin untuk terjadi perubahan bentuk dari padat ke gas, maka lama-kelamaan akan mengecil bentuk dari pewangi tersebut karena berubah wujud menjadi gas. Maka ruangan akan menjadi harum sesuai dengan jenis aroma pewangi tersebut. Kemudian berikutnya, kita lihat di sini perubahan bentuk zat
Yang keenam adalah mengkristal. Peristiwa perubahan bentuk dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh mengkristal adalah pada peristiwa berubahnya uap dingin menjadi salju. Ya, karena terlalu dingin suhunya, kemudian dingin tadi akan berubah menjadi salju. Proses ini, peristiwa ini disebut dengan perubahan bentuk zat mengkristal. Kita lihat, ada 3 jenis perubahan zat, yaitu perubahan secara fisika, yang pertama, kemudian yang kedua, perubahan secara kimia, dan yang ketiga, perubahan secara biologi. Nah, kita amati perubahan bentuk zat ini secara fisika itu bagaimana, gitu kan? Yang pertama, perubahan secara fisika adalah perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain, tetapi masih memiliki sifat yang sama. Dan hasil perubahannya dapat dikembalikan ke bentuk semula. Jadi yang tadinya berbentuk padat, kemudian berubah menjadi cair, itu akan bisa dikembalikan dari cair menjadi padat kembali. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku, kemudian dikeluarkan pada suhu tertentu, dipanaskan, kemudian berubah lagi menjadi air atau mencair. Itu adalah proses perubahan secara fisika. Berikutnya kita lihat contohnya. A. Air menjadi es. B. Gula larut dalam air. C. Garam larut dalam air. D. Lilin mencair. E. Memanaskan air. Nah, ini adalah proses perubahan secara fisika, ya, yang bisa kita lihat. Kemudian, semua contoh di atas tidak mengalami perubahan zat baru. Air yang menjadi es dapat dikembalikan lagi menjadi air. Larutan gula dan garam dapat diperoleh kembali dengan cara dipanaskan sampai airnya menguap dan tersisa butiran gula dan garam. Air yang dipanaskan akan menguap dan akan kembali menjadi air ketika di pagi hari. Proses ini disebut dengan mengembun. Berikutnya yang kedua, perubahan secara kimia adalah perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain, tetapi masih memiliki sifat yang sama. Dan hasil perubahannya tidak dapat. Nah, ini yang bisa kita bedakan dengan perubahan fisika tadi. Tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Ya, kita perhatikan di sini. Contohnya adalah besi berkarat, nasi basi, kayu dibakar, ubi menjadi tape. Nah, berikutnya kita coba lagi yang ketiga. Perubahan secara biologi adalah perubahan bentuk suatu benda ke bentuk yang lain dengan mengandalkan bantuan makhluk hidup. Contohnya, A. Pelapukan batu karena lumut. B. Pelapukan kayu karena rayap. Nah, itulah penjelasan zat dan perubahannya. Semoga bermanfaat, bisa menambah informasi pengetahuan tambahan bagi Anda sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Riki Afrialdi. Baik, kali ini Bapak akan coba membahas tentang materi IPAS kelas 10 SMK tentang materi pengaruh letak geografis dengan bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Semoga Anda selalu diberikan kelimpahan rezeki, kesehatan, ya, dan kemudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, mempelajari tentang pengaruh letak geografis dengan bidang sosial, budaya, dan ekonomi, ya, kita bisa lihat berdasarkan letak geografisnya terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, Indonesia terletak di antara benua Asia. Kita amati di sini ada benua Asia di sebelah atas dan benua Australia
di sebelah bawah wilayah Indonesia. Dan kemudian ya di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bisa kita lihat pada gambar ya, Samudra Hindia di sisi sebelah kiri ya, sedangkan Samudra Pasifik ada di sisi sebelah kanan. Nah, kita lihat nanti berikutnya di sini adalah dengan letak geografis ini ya, Indonesia mendapatkan keuntungan pastinya. Ya, yaitu mudahnya teknologi dan kemajuan yang masuk ke Indonesia. Selain itu, Indonesia juga lebih mudah untuk dikunjungi oleh wisatawan asing, baik dari belahan dunia yang lain atau negara lain ya. Bisa kita lihat posisi Indonesia yang strategis juga memudahkan para mancanegara datang untuk berlibur sehingga menambah penghasilan negara Indonesia atau rakyat Indonesia pastinya. Nah, pastinya ada dampak positif ya dan negatif dari letak geografis wilayah Indonesia. Nah, kita bahas dulu dampak positif letak geografis Indonesia, yaitu yang pertama, proses ekspor impor mudah. Proses ekspor impor mudah dikarenakan Indonesia menjadi pusat pelayaran gitu, dan perdagangan internasional. Indonesia menjadi titik persilangan perekonomian negara maju dan berkembang yang menyebabkan mudahnya pemasaran produksi di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, membantu perekonomian masyarakat. Banyak orang berkebangsaan asing yang berlayar dan ya lantas singgah di Indonesia gitu ya. Keberadaan mereka menambah penghasilan masyarakat sekitar, ya baik berdagang di sekitar pelabuhan dan biasanya menyewakan ya, menyediakan tempat rumah atau tempat singgah yang mereka kontrakkan, mereka sewakan. Pastinya bisa menambah perekonomian masyarakat setempat. Nah, kemudian yang ketiga, kemajuan di bidang sosial budaya. Nah, bangsa asing mempengaruhi sosial budaya di Indonesia menjadi lebih maju lagi. Pengaruh bangsa asing pada kemajuan Indonesia misalnya ya, pada penguasaan dan perkembangan iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, akulturasi budaya membuat masyarakat dinamis dengan pengetahuan baik mode pakaian maupun gaya hidup yang sedang populer saat ini. Demikian pula penggunaan bahasa-bahasa asing gitu dalam komunikasi sehari-hari yang pastinya bisa meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan masyarakat di sekitar. Kemudian yang keempat, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Berlalunya angin muson di wilayah Indonesia berdampak pada iklim. Ya, iklim tropis di Indonesia ideal untuk berbagai usaha budidaya pertanian. Baik perkebunan, baik kehutanan, kelautan, dan pariwisata pastinya. Berikutnya, yang kelima adalah Indonesia memiliki banyak ikan dan biota laut. Gitu. Ya, karena Indonesia lautnya lebih luas gitu ya. Nah, di sini dikenal dengan arus lintas Indonesia, Arlindo, yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju ke Samudra Hindia, yang menyebabkan perairan Indonesia menjadi hangat karena adanya proses upswelling. Nah, apa itu upswelling? Ya, adalah pergerakan massa air bersuhu dingin dan kaya nutrisi atau nutrien dari kedalaman lautan yang menuju ke permukaan laut. Jadi ada pergerakan air bawah tanah ya dari air bawah laut itu menuju ke permukaan laut. Dalam hal ini perairan dikatakan mendukung apabila suhu, salinitas, ketersediaan oksigen terlarut dalam air atau dissolved oksigen, dan tentunya kandungan nutriennya sangat optimal bagi ikan-ikan. Nah, perairan yang hangat saat disukai oleh ya, sangat disukai oleh tumbuhan, ikan dan biota laut pastinya. Nah, kemudian letak geografis Indonesia tidak hanya menguntungkan untuk negara Indonesia saja, tapi juga menguntungkan negara-negara asing, terutama negara-negara di kawasan Asia.
Berikutnya, dampak negatif letak geografis Indonesia. Kita lihat yang pertama, rawan bencana alam. Indonesia merupakan negara yang sering mengalami gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Dalam jurnal Caraka Tani menyebutkan bahwa sering terjadinya erupsi gunung berapi itu disebabkan posisi Indonesia pada lintasan cincin api Pasifik, atau dengan kata lain, the Ring of Fire. Selain itu, Indonesia juga berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia, sehingga rentan terjadi gempa bumi hingga tsunami. Nah, kemudian yang kedua, rawan perdagangan ilegal. Wilayah Indonesia yang strategis dilintasi jalur perdagangan utama dunia membuat berbagai macam transaksi dapat terjadi, termasuk perdagangan ilegal. Transaksi-transaksi perdagangan ilegal mulai dari perdagangan manusia, human trafficking, senjata ilegal, hingga perdagangan narkoba rentan terjadi di wilayah Indonesia. Untuk itu, keamanan di batas-batas wilayah Indonesia perlu diperketat untuk mencegah terjadinya transaksi ilegal tersebut. Nah, berikutnya kita lihat yang ketiga, wilayah perbatasan rentan disusupi imigran gelap. Letak geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan 3 negara membuat Indonesia kerap disusupi imigran gelap. Maraknya arus imigran ilegal dan pencari suaka akan memberikan ancaman politis, baik di negara transit maupun negara tujuan. Imigran gelap yang masuk ke Indonesia akan berpengaruh terhadap dampak negatif di bidang politik, sosial budaya, dan keamanan. Berikutnya yang keempat, mudahnya terjadi perubahan budaya. Interaksi yang terjadi antara budaya asing dengan budaya Indonesia tidak selamanya memberikan dampak positif. Dengan mudahnya terjadi interaksi, hal itu dikhawatirkan dapat menggerus budaya-budaya asli Indonesia. Kemudian yang C, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap bidang sosial. Dengan lokasi yang strategis, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dalam hubungan dengan negara-negara lain. Hubungan Indonesia dengan negara lain yang letaknya berdekatan, contohnya negara wilayah Asia Tenggara. Kedekatan wilayah antar negara Asia Tenggara ini menimbulkan terciptanya ASEAN. Tidak hanya dengan negara tetangga di wilayah Asia Tenggara, negara dari berbagai wilayah dunia juga dapat menjalin interaksi dengan Indonesia. Interaksi tersebut akibat banyaknya wisatawan asing, khususnya dari Eropa, yang berlibur untuk menikmati iklim tropis dan keberagaman budaya Indonesia. Kita lihat D, pengaruh letak geografis terhadap bidang budaya. Ya. Yang pertama, terjadinya akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah pencampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Akulturasi biasanya terjadi karena adanya hubungan antara dua atau lebih negara. Akulturasi tidak menghilangkan budaya asli, namun mencampurkan perbedaan kebudayaan. Percampuran budaya negara lain dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, misalnya menjadi lebih modern. Kemudian yang kedua, terjadi perubahan budaya. Kemajuan teknologi tentu saja berpengaruh terhadap perubahan budaya. Mengapa? Misalnya, dengan adanya teknologi, media sosial, dan handphone, beberapa orang jadi tidak lagi melakukan budaya mengunjungi orang untuk menyampaikan pesan. Di Indonesia, budaya mengunjungi orang tua sebagai bentuk tata krama dan sopan santun. Oleh karena itu, akulturasi budaya berdampak negatif jika budaya ini hilang karena adanya kemudahan teknologi. Nah, itulah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap bidang sosial dan budaya. Yang E, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap bidang ekonomi. Kita lihat di sini.
Dari segi ekonomi, ada banyak keuntungan yang didapat dari negara Indonesia yang berbentuk maritim. Laut Indonesia merupakan komponen yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya laut Indonesia melimpah dengan adanya keanekaragaman ikan, terumbu karang, dan biota laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi pastinya. Selain itu, bahan-bahan mineral, sumber energi minyak dan bumi, serta wisata bahari dapat ditonjolkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Tidak hanya dari sisi sumber daya alam yang melimpah, para warga di pesisir laut juga dapat memiliki banyak jenis pekerjaan yang menunjang ekonominya. Contohnya adalah nelayan, pertambangan, membuka sektor usaha wisata, pelayaran, dan berbagai macam kegiatan di pelabuhan. Cukup sekian ya pembelajaran, pembahasan materi IPAS kelas 10 SMK. Semoga dapat membantu ya para siswa peserta didik untuk lebih memahami tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap bidang ekonomi, bidang sosial budaya ya dan kehidupan masyarakat di wilayah Indonesia. Jangan lupa ya, tulis komen terbaik ya, harapan terbaik, doa terbaik Ananda sekalian agar bisa dibantu oleh teman lain, diaminkan teman lain ketika melihat video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Berki Afrialdi. Kali ini kita akan coba membahas materi IPAS kelas 10 SMK, yaitu mengenai kognitivitas antar ruang dan waktu. Semoga Ananda sekalian tidak merasa bosan, tetap semangat ya. Bapak doakan semoga Ananda semua diberikan limpahan rezeki ya, kemudahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kita lihat untuk materi IPAS kelas 10 SMK berjudul konektivitas antar ruang dan waktu. Kita lihat di sini, suatu peristiwa ya dapat dikaji berdasarkan aspek ruang, aspek waktu, ya, aspek kebutuhan, kemasyarakatan, dan budaya. Untuk memahami keadaan alam dan aktivitas penduduk, kita awali dengan memahami konsepnya dulu, ya, yaitu konsep konektivitas antar ruang dan waktu. Kita lihat di sini, apa sih konektivitas ini? Artinya gitu ya. Yang namanya connect biasanya terhubung gitu ya. Jadi konektivitas adalah keterkaitan atau hubungan. Sedangkan ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ini menurut Sumat Maja 1981. Kemudian, ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer yang terbawah atau bagian bawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup daratan, perairan yang ada di atas permukaan bumi, dan juga yang di bawah permukaan bumi, sampai di kedalaman tertentu. Jadi ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan, sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Kita lihat berikutnya, berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Jadi ruang digunakan manusia sebagai tempat tinggal dan tempat melakukan interaksi antara satu dan yang lainnya. Jadi mereka saling menyapa, menegur, berkenalan, dan saling mempengaruhi. Dan pastinya Ananda, ya kita semua ya sudah melakukannya gitu kan, sudah berinteraksi ya dengan sesama teman, dengan sesama keluarga, ya pasti saling
bersapa, ya, menegur atau berkenalan. Nah, berikutnya kita lihat manusia tidak dapat hidup sendiri. Ya pasti ya, manusia tidak dapat hidup sendiri, butuh pertolongan orang lain. Mereka selalu berhubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut tercermin dalam interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu mendasari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Satu dan lainnya. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia menciptakan berbagai hal untuk membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Kita misalkan di sini ya. Yang pertama adalah peristiwa banjir di Jakarta terjadi karena kerusakan hutan di daerah Bogor atau banyak ya pepohonan yang sudah berkurang ya. Ada penabangan pohon sembarangan. Nah, kemudian air hujan yang jatuh di daerah Bogor sebagian besar masuk ke sungai. Hanya sebagian kecil air hujan yang terserap oleh tanah di Bogor. Mungkin akibat juga pembangunan ya. Jadi resapan-resapan tanah tadi berkurang. Jadi akibatnya Jakarta terkena banjir yang airnya sebagian berasal dari wilayah Bogor. Ini karakteristik yang sudah terbentuk ya, kejadian-kejadian peristiwa yang sudah terbentuk ya, yang kejadian tersebut pasti ada sebabnya. Berikutnya kita lihat. Penduduk kota menghasilkan berbagai produk industri. Ya, banyak industri-industri dibangun di daerah perkotaan. Seperti pakaian, kendaraan, barang-barang elektronik dan lain-lainnya itu diperjualbelikan, ya, dihasilkan dan diperdagangkan. Kemudian penduduk desa tidak menghasilkan produk-produk tersebut, sehingga mereka pasti pergi ke kota untuk memperoleh barang-barang tersebut. Nah, sebaliknya penduduk kota tidak menghasilkan bahan pangan, ya, sehingga mereka memperoleh dari penduduk desa, ya, seperti sayuran, ya, seperti bahan pokok, makanan, ya, beras, ya, kemudian buah, itu pastinya dari daerah pedesaan. Diambil sumbernya. Nah, akibatnya ada aliran barang dari kota ke desa dan aliran bahan makanan dari desa ke kota. Berikutnya, ya, kita lihat lapangan pekerjaan banyak tersedia di kota, sedangkan di desa hanya terbatas pada sektor pertanian. Akibatnya, banyak penduduk desa yang berpergian ke kota untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Kita lihat contoh-contoh tersebut itu ya menunjukkan adanya keterkaitan peristiwa ya, dan gejala antar ruang. Suatu gejala atau peristiwa pada suatu ruang tidak berdiri sendiri. Jadi peristiwa-peristiwa kejadian itu pasti ada kaitannya dengan ruang. Ruang apa? Ya sama dengan kota dengan desa, itu merupakan ruang. Nah, ada peristiwa yang terjadi. Nah, tetapi akan terkait dengan gejala atau peristiwa pada ruang yang lainnya. Jadi ada pengaruh ya dengan ruang yang lainnya juga. Kita lihat di sini. Selain terikat oleh ruang, suatu gejala atau peristiwa juga terikat oleh waktu. Apa waktu itu ya? Kan gitu. Nah, waktu adalah masa atau periode. Yang pastinya kamu sudah tahu gitu ya. Waktu itu ya periode. Waktu itu bisa hari, ya, bisa tanggal, bisa bulan. Nah, itu menentukan waktu, jam, menit, periode yang terjadi pada kehidupan semua yang ada di atas permukaan bumi. Ya, dalam sejarah, konsep waktu sangat penting untuk mengetahui peristiwa masa lalu dan perkembangannya hingga saat ini. Konsep waktu dalam sejarah mempunyai arti pastinya. Masa atau periode berlangsungnya perjalanan kisah kehidupan manusia. Waktu dapat dibagi menjadi 3.
yaitu waktu lampau yang sudah berlalu ya, yang bukan milik kita lagi. Kemudian waktu sekarang. Nah, waktu sekarang ini yang milik kita, gitu, ya. Dan waktu yang akan datang, waktu yang belum milik kita, tapi nanti bakal milik kita, gitu ya, yang belum terjadi. Maka dikatakan waktu yang akan datang. Itulah waktu. Nah, kita lihat sebuah peristiwa ya, yang terjadi tentunya akan selalu dikaitkan dengan ruang dan waktu. Misalnya, ini ada kejadian tsunami Aceh, terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Kemudian Gunung Semeru meletus ya pada tanggal 4 Desember 2021. Nah, jika kita perhatikan dari dua contoh di atas terdiri dari unsur yaitu tempat ya atau ruang. Nah, ruangnya di mana? Tsunami di Aceh kan gitu. Meletus gunung di mana? Ya, tempatnya di mana? Di Gunung Semeru kan gitu. Kemudian tanggal atau waktu. Nah, ada tanggal. Waktu itulah yang menentukan tadi. Tanggal berapa kejadian tsunami, tanggal berapa pula terjadi gunung meletus. Ya. Demikian kita memahami ruang dan waktu yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Sama juga contoh lain seperti kita ditanya tempat dan tanggal lahir. Nah, itu kita lahir di mana, tanggal berapa, itu juga tidak luput dari ruang dan waktu. Ya. Selanjutnya, keadaan alam Indonesia. Ya. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Ini pastinya ada kaitan, ya, hubungan, konektivitas antar ruang dan waktu. Kita lihat dulu di dataran rendah. Ya. Di dataran rendah, aktivitas yang dominan adalah aktivitas pertanian. Di daerah ini biasanya terjadi aktivitas pertanian menanam padi. Jadi petani menanam padi, ya. Di Pulau Jawa menjadi sentra penghasil padi terbesar di Indonesia karena di Pulau Jawa banyak lahan dataran rendah. Ya. Ada beberapa alasan terjadinya aktivitas pertanian dan pemukiman di daerah dataran rendah, ya. Yaitu kita lihat seperti berikut. Yang pertama, di daerah dataran rendah, penduduk mudah yang pastinya melakukan pergerakan atau mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Ya, karena lahan wilayahnya datar, jadi mudah kita beraktivitas di situ. Ya. Kemudian yang kedua, dataran rendah dekat dengan pantai, sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Ya. Di samping petani, juga ada yang bekerja sebagai nelayan karena dekat pantai pastinya karena dataran rendah. Kemudian yang ketiga, memudahkan penduduk untuk berhubungan dengan dunia luar melalui jalur laut. Yang B, bukit dan perbukitan. Perbukitan berarti kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu di daerah perbukitan. Aktivitas pemukiman tidak seperti di dataran rendah, karena permukiman tersebar pada daerah-daerah tertentu atau membentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi kalau daerah perbukitan ada berkelompok dia, yang mana yang memungkinkan untuk dibuat rumah, gitu ya, dibuat tempat tinggal. Penduduk memanfaatkan lahan datar yang luasnya terbatas di antara perbukitan biasanya. Pemukiman umumnya dibangun di kaki atau lembah perbukitan karena biasanya di tempat tersebut ditemukan sumber air berupa mata air atau sungai. Nah, aktivitas ekonomi khususnya pertanian dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan dengan kemiringan lereng. Untuk memudahkan penanaman, penduduk menggunakan teknik sengkedan dengan memotong bagian lereng. Ya, jadi tanaman yang ditanam umumnya adalah umbi-umbian, palawija, dan tanaman tahunan. Nah, sebagian penduduk juga memanfaatkan lahannya untuk tanaman padi, tapi padinya yang tidak membutuhkan air banyak. Kemudian yang C, dataran tinggi. Di daerah dataran tinggi, aktivitas pertanian yang berkembang adalah menanam padi dan beberapa jenis sayuran. Sejumlah dataran tinggi menjadi daerah tujuan wisata, udaranya yang sejuk, dan pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik penduduk untuk
berwisata ya ke daerah dataran tinggi. Beberapa dataran tinggi di Indonesia menjadi daerah tujuan wisata, misalnya Dieng. Kita lihat di sini, gunung dan pegunungan. Penduduk yang tinggal di gunung atau pegunungan memanfaatkan lahan yang terbatas untuk pertanian. Lahan-lahan dengan kemiringan yang cukup besar masih dimanfaatkan penduduk memang. Komoditas yang dikembangkan biasanya adalah sayuran dan buah-buahan. Sebagian penduduk memanfaatkan lahan yang miring dengan menanam beberapa jenis kayu untuk dijual. Seperti halnya di daerah perbukitan. Ya. Aktivitas pemukiman sulit dilakukan secara luas, hanya pada bagian tertentu saja yang relatif datar dimanfaatkan untuk permukiman. Nah, potensi bencana alam di daerah pegunungan adalah longsor dan letusan gunung berapi. Ya. Nah, inilah penjelasan mengenai pembelajaran tentang kognitivitas, ya, antara ruang dan waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga siswa Ananda sekalian tetap semangat ya. Jangan lupa like and subscribe video ini, komen harapan-harapan doa terbaik Anda di kolom komen melalui video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Riki Afrialdi, membahas tentang materi IPAS kelas 10 SMK dengan materi interaksi sosial. Bagi Bapak Ibu, mungkin ini bisa salah satu bahan ajar yang nantinya sedikit membantu dalam proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Yang mungkin anak bosan ya, atau butuh penjelasan berupa dalam bentuk gambar, video, atau suara. Ini nantinya bisa membantu anak didik kita, siswa-siswi, baik SMP maupun tingkat SMK. Kita akan membahas tentang interaksi sosial. Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan komen terbaik kita, yaitu harapan, cita-cita, ya, yang nantinya bisa dibantu diaminkan oleh teman kita atau orang lain yang melihat video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa harapan dan cita-cita yang kita harapkan nantinya. Nah, baik, kita masuk ke dalam pembahasan materi IPAS kelas 10 SMK, yaitu tentang interaksi sosial. Ya, interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok dan kelompok manusia, atau antara perorangan dengan kelompok manusia yang lainnya. Nah, ini menurut Sukanto dan Sulistiawati. Interaksi sosial sangat berguna untuk mempelajari banyak masalah dalam masyarakat kita. Interaksi sosial juga bisa menyebabkan individu, kelompok, ya, saling mempengaruhi satu sama lain sepanjang hidupnya. Nah, syarat interaksi sosial ini bisa terjadi. Interaksi sosial itu disebabkan ada dua faktor. Yang pertama, adanya kontak sosial atau sosial kontak, kemudian komunikasi, ya, adanya komunikasi atau communication. Jadi ada dua faktor ini, yaitu kontak sosial dan komunikasi, agar interaksi sosial itu dapat terwujud. Kita lihat, ya, yang pertama adalah kontak sosial itu secara harfiah bisa kita artikan terjadi hubungan secara fisik, ya, dalam arti sebagai gejala sosial kontak yang dapat terjadi baik secara langsung atau primer maupun tidak langsung atau sekunder. Nah, ini kita lihat di sini. Terjadinya kontak sosial tidak hanya bergantung dari tindakan seseorang, tetapi
juga berdasarkan tanggapan atau respon ya, seseorang terhadap tindakan tersebut. Jadi ada orang yang memberikan tindakan, kemudian ya ada respon dari orang yang sebagai nanti komunikan yang lain gitu ya. Ada respon tanggapannya. Kita lihat di sini misalnya ketika seorang melambaikan tangan, maka respon dari pihak lain yaitu membalas dengan lambaian tangan juga. Nah, ini sebuah respon dari sebuah tindakan. Ya, kita lihat di sini. Selain primer dan sekunder, ya, di mana primer dan sekunder tadi kalau primer dia ada hubungan secara fisik secara langsung, sedangkan sekunder adalah hubungan secara fisik yang tidak langsung, itu sekunder. Kontak sosial dapat bersifat positif katanya di sini dan negatif. Suatu kontak sosial dikatakan positif apabila mengarah pada kesepakatan atau kerjasama. Nah, di sini berarti ada kesepakatan tuh artinya saling menguntungkan yang baik gitu. Jadi terjalinlah kontak sosial yang positif. Kemudian ada pun kontak sosial yang dikatakan negatif apabila mengarah pada pertentangan atau perselisihan ini. Nah, jadi ini dampaknya buruk, tidak baik jadinya. Maka dikatakan kontak sosial negatif. Ya, jadi ada dua dampak ya, ada dua dampaknya secara positif dan negatif. Kita lihat yang kedua B yaitu komunikasi. Arti terpenting komunikasi adalah seseorang memberikan tafsiran terhadap perilaku, informasi, berita ini kepada orang lain. Gitu. Ya. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perilaku, informasi, berita. Ya. Jadi beberapa komponen dalam proses komunikasi ini bisa kita amati di sini, yaitu ada 5. Yang pertama, komunikator. Nah, komunikator ini adalah sumber informasi atau pengirim pesan. Kemudian yang kedua, stimulus. Apa itu stimulus? Stimulus itu adalah informasi atau pesan yang akan disampaikan gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, media. Media ini ya atau saluran, contohnya saja bisa media cetak, bisa media elektronik, bisa melalui handphone, bisa melalui radio, bisa melalui televisi gitu ya. Ada medianya. Nah, kemudian yang keempat, komunikan, yaitu penerima informasi. Jadi harus ada penerima informasi. Kemudian yang kelima, yaitu respon. Respon atau tanggapan dari penerima informasi tersebut. Ya, jadi ada 5 nih komponen dalam proses komunikasi agar terwujud. Ya, kita lihat di sini ada kesimpulannya. Apabila dalam interaksi sosial salah satu komponen tersebut tidak terpenuhi, dapat terjadi kegagalan dalam proses interaksi. Nah, di sini bisa disimpulkan akan terjadi kegagalan apabila tidak terpenuhi salah satunya. Nah, inilah yang harus kita pahami dalam komunikasi. Kemudian berikutnya ada namanya ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial. Nah, menurut Charles P. Lomis, ya, kita lihat yang pertama, terdapat komunikasi menggunakan simbol-simbol atau lambang. Yang kedua, jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Jadi komunikasi tidak bisa dengan 1 orang, harus lebih dari 1 orang, yaitu 2 orang atau lebih. Kemudian yang ketiga, terdapat tujuan yang akan dicapai. Jadi harus tahu dulu tujuannya untuk menyampaikan informasi, berita, atau tindakan ya. Ini harus ada tujuan yang harus kita capai pastinya.
Yang keempat, terdapat dimensi waktu. Jadi, meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi, menceritakan nih, ya, menceritakan apakah dia menceritakan informasi itu masa lalu, masa kini, atau masa depan. Inilah yang disebut dengan interaksi sosial, ciri-cirinya. Kemudian kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada 6 ya faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ini, yaitu salah satunya simpati. Nah, simpati merupakan suatu proses ketika seseorang tertarik kepada pihak lain, ya, terkait perilaku ataupun penampilannya. Nah, jadi kalau kita simpati kepada orang itu memang kita lihat itu, ya, oh, kita suka dengan penampilannya, kita suka dengan perilakunya, simpatik kita. Nah, kita temukan tuh. Kita lihat waktu kita berkomunikasi atau mengamati teman, keluarga, sahabat ya dalam keseharian. Kemudian yang kedua, empati. Empati ini adalah merupakan kemampuan merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan situasi yang dialami atau dirasakan orang lain. Jadi di sini kemampuan kita ini ya adalah merasakan. Jadi ketika orang itu sakit ya atau sedih atau gembira, kita bisa merasakan keadaan yang orang itu rasakan gitu. Nah, itu namanya empati. Kemudian yang ketiga, imitasi. Ya. Imitasi ini merupakan proses meniru. Meniru yang mana gitu ya? Ya, bisa sikap, bisa tindakan, bisa tingkah laku, atau penampilan fisik orang lain di lingkungan sekitarnya secara berlebihan. Ya, kita saja kadang-kala kan kita juga meniru sikap dan tindakan orang lain. Ya, kemudian yang keempat, sugesti. Nah, sugesti merupakan proses menerima sikap, pandangan, dan pendapat orang lain tanpa dipikir ulang gitu. Jadi kondisi tersebut dapat terjadi karena pandangan atau pendapat berasal dari orang yang bisa saja kita anggap itu berwibawa dia. Kemudian memiliki kekuasaan, kemudian diakui oleh masyarakat setempat, disegani gitu ya. Bisa saja mungkin orang yang kaya gitu ya, orang yang sukses. Jadi kita kena sugestinya gitu. Tanpa kita pikir ulang, kita percaya aja. Nah, kita lihat aja gaya ya, sikapnya. Nah, itu sugesti tadi. Jadi langsung percaya. Kemudian yang kelima, motivasi. Motivasi merupakan dorongan baik dari dalam diri seseorang maupun orang lain untuk melakukan tindakan. Nah, ini motivasi ya kita juga sudah paham lah ini. Artinya kita punya dorongan ya, baik dari diri kita maupun dari orang lain yang memberikan motivasi. Kemudian yang keenam, identifikasi. Merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang menjadi sama atau identik dengan pihak lain. Proses identifikasi bersifat lebih mendalam nih daripada imitasi. Dalam proses identifikasi tidak hanya perilaku dan penampilan luar yang ditiru. Jadi kalau imitasi tadi kita meniru yang bagian luarnya. Tapi kalau identifikasi ini kepribadian serta sifat-sifat orang lain juga ditiru. Sebagai pedoman bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini identifikasi dia lebih mendalam lagi. Kita lihat di sini adalah jenis-jenis interaksi sosial. Apa sih jenis-jenis interaksi sosial itu? Kita lihat di sini. Interaksi sosial tersebut meliputi interaksi antar individu dan individu, individu dan kelompok, atau sebaliknya, serta kelompok dan kelompok. Jadi ada 4 nantinya. Yang pertama adalah interaksi antara individu dan individu. Nah, maksudnya adalah individu menyampaikan informasi kepada individu lain. Dengan demikian, subjek dan objek interaksi sosial adalah individu itu. Nah, jadi ada satu orang dan satu orang juga
Itulah sebagai subjek dan objeknya. Kemudian yang kedua, interaksi antara individu dan kelompok. Jadi individu ini bisa kita kan ya sendiri ya, pribadi gitu ya. Dan kelompok ada 2 atau lebih orang. Nah, interaksi ini yang sebagai subjek adalah individu sebagai komunikatornya dan kelompok berperan sebagai objek yang menjadi komunikannya, penerima informasinya. Nah, kemudian yang ketiga, interaksi antara kelompok dan individu. Interaksi antar kelompok individu ini yang menjadi subjek adalah kelompok. Jadi dibalik dia. Tadi individu dan kelompok, sekarang kelompok dan individu. Di mana subjeknya kelompok dan objeknya adalah individunya. Kemudian yang keempat, kita lihat interaksi antar kelompok dan kelompok. Nah, ini yang berperan sebagai subjek dan objeknya, ya kelompok yang satu dan kelompok yang kedua. Jadi subjek sebagai kelompok yang satu dan objeknya kelompok yang kedua. Nah, demikianlah ya pembahasan tentang materi IPAS kelas 10 SMK. Semoga bisa membantu pemahaman tentang interaksi sosial bagi siswa-siswi sekalian. Jangan lupa like and comment di video dan subscribe agar mendapatkan informasi lanjutan pembahasan materi IPAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan materi IPAS kelas 10 SMK, yaitu mengenai sosialisasi. Ya, semoga Bapak Ibu guru materi ini bisa mempermudah, ya paling tidak membantu sedikit banyaknya penjelasan ya berupa video atau suara yang mungkin siswa-siswi kita bosan dengan membaca, mungkin dengan mendengarkan dia bisa lebih mudah memahami materi sosialisasi. Baik, salam sukses dari saya. Ya, tetap semangat anak didik peserta didik siswa-siswi SMP maupun SMK atau SMA ya. Nah, dalam hal ini kita coba membahas tentang sosialisasi. Dalam lingkungan masyarakat, individu dituntut untuk menyesuaikan diri. Proses penyesuaian diri biasanya dilakukan agar kita berperilaku sesuai harapan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengenalan diri dan norma sosial melalui proses sosialisasi ini. Jadi, sosialisasi berlangsung melalui interaksi sosial antar manusia. Ya, kita contohkan, manusia mempelajari sesuatu dari orang-orang yang terpenting dalam hidupnya. Bisa kita contohkan adalah anggota keluarga, ya, dari teman baik, bisa dari para guru, ya. Dia mengambil ya hal-hal terpenting. Kemudian manusia juga mempelajari dari orang-orang yang ditemuinya di jalan. Bisa juga ketika dia menonton televisi. Bisa juga ketika dia menonton film, sinema. Atau membaca majalah. Bisa juga informasi dari internet. Nah, hal-hal yang disosialisasikan dalam proses sosialisasi adalah biasanya pengetahuan, ya, nilai, norma, serta keterampilan hidup. Ya, bisa juga informasi-informasi lain. Nah, pengetahuan disosialisasikan melalui proses pendidikan dan pengajaran. Sedangkan keterampilan biasanya ya disosialisasikan melalui proses pelatihan. Ya, bisa juga dengan diklat ya atau seminar. Mungkin itu bisa dalam proses kita mendapatkan keterampilan. Berikutnya kita lihat dari segi pengertiannya. Sosialisasi ini merupakan proses ya, sosial yang dialami seseorang atau kelompok untuk belajar, mengenali, serta menghayati pola perilaku, sistem nilai,
dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan sosialisasi ini, individu dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima masyarakat. Menurut G. Herbert Mead, pembentukan diri seseorang itu berlangsung melalui pengambilan peran atau role taking, ya, pengambilan peran. Jadi ketika lahir manusia belum mempunyai diri atau self. Diri manusia itu berkembang tahap demi tahap melalui interaksi anggota atau masyarakat lain. Setiap anggota yang baru harus memiliki atau mempelajari peran-peran dalam masyarakat. Ya. Dalam proses ini, seseorang belajar mengenai peran apa yang dijalaninya dan apa yang dijalankan oleh orang lain. Setiap individu mengalami sosialisasi sesuai dengan tahapannya. Adapun tahapan sosialisasi, ya kita lihat di sini sebagai berikut. Yang A itu tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap persiapan merupakan tahap pemahaman tentang diri sendiri. Pada tahap ini, anak mulai melakukan tindakan meniru, ya, meskipun belum sempurna. Nah, ini dikatakan adalah tahap persiapan. Kemudian berikutnya ada tahap meniru, ya, play stage, yang merupakan pada tahap ini anak dapat meniru perilaku orang dewasa secara lebih sempurna gitu. Pada tahap ini anak sudah menyadari keberadaan dirinya dan orang-orang terdekat serta mampu memahami suatu peran. Ini dikatakan tahap meniru, ya. Kemudian yang C, tahap siap bertindak atau game stage. Nah, pada tahap ini anak mulai memahami perannya, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Anak juga mulai menyadari peraturan-peraturan yang berlaku. Berikutnya kita lihat yang D, tahap penerimaan norma kolektif atau generated order. Pada tahap ini, anak sudah mencapai proses pendewasaan dan mengetahui kehidupan bermasyarakat dengan jelas. Anak juga mampu memahami perannya dalam masyarakat. Ya. Jadi di samping dia mengetahui dengan jelas, anak juga mampu memahami perannya, itu ya, dalam bermasyarakat atau dalam masyarakat. Kita lihat berikutnya, tujuan sosialisasi. Tujuan sosialisasi ini, ya, kita lihat di sini yang pertama atau A, menciptakan integrasi masyarakat, ya. Kemudian mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Kemudian yang C, mewariskan nilai dan norma kepada generasi penerus, ya. Kemudian yang D, membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, yang E, memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan nilai dan norma sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan sosialisasi ini, ya, ada 5. Kita ulangi. Yang A, menciptakan integrasi masyarakat. Yang B, mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Yang C, mewariskan nilai dan norma kepada generasi penerus. Kemudian yang D, membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang E, memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan nilai dan norma sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Kemudian bentuk sosialisasi. Kita lihat ya bentuk sosialisasinya apa saja. Yang A, sosialisasi langsung, yaitu merupakan tahap sosialisasi yang dilakukan secara face to face, ya, tanpa menggunakan media perantara atau alat komunikasi. Jadi bertatap muka nih antara satu dengan yang lain. Jadi melalui sosialisasi ini, subjek sosialisasi dapat menilai keberhasilan pesan yang disampaikan melalui sikap. Bisa dari wajahnya kita lihat mimik mukanya dan argumentasi yang disampaikan. Jadi kita bisa langsung melihat respon dari pesan yang kita sampaikan. Kemudian yang B, sosialisasi tidak langsung. Merupakan sosialisasi yang dilakukan menggunakan media atau perantara komunikasi. Ya, subjek dan objek sosialisasi tidak berada dalam konteks ruang dan waktu yang sama. Jadi kalau menggunakan media bisa saja, ya, mereka tidak pada waktu hari itu membaca, mendapatkan informasi, bisa saja keesokan harinya, atau bisa saja seminggu berikutnya atau 1 bulan berikutnya baru dia mendapatkan informasi. Jadi ketika dia membaca atau mendengar informasi dari media cetak atau media elektronik, nah itu biasanya tidak selalu berada pada konteks ruang dan waktu yang sama. Ini dikatakan sosialisasi tidak langsung. Nah, kemudian kita lihat yang C. Ini sosialisasi primer. Merupakan tahap sosialisasi pertama yang diterima individu di lingkungan keluarga. Nah, ini di sini primer. Primer ini berarti sosialisasi yang pertama. Jadi individu itu di lingkungan keluarga dulu dia, ya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Ya. Yang D, sosialisasi sekunder. Nah, ini sosialisasi yang kedua di luar yang utama gitu ya. Jadi merupakan bentuk sosialisasi yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama tadi yang primer dari keluarga dulu gitu. Ketika dia keluar dari lingkungan keluarga, maka semua itu dikatakan adalah sosialisasi sekunder. Bukan primer lagi gitu. Karena yang primer di lingkungan keluarga. Jadi di sini yang sekunder di luar dari lingkungan keluarga, maka bisa kita katakan adalah lingkungan sekolah, lingkungan bermain, lingkungan kerja, dan interaksi melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Ya, kita lihat di sini kemudian yang E. Nah, yang E ini sosialisasi refresif, yang merupakan bentuk sosialisasi yang bertujuan mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Jadi, sosialisasi refresif berkaitan dengan pemberian hadiah atau reward. Atau bisa juga dengan hukuman, punishment. Nah, ini ada mungkin seperti rambu-rambu gitu ya. Bisa juga dengan reward, mereka lebih semangat agar tidak berbuat yang macam-macam. Atau dengan sanksi, ya bisa, dengan punishment atau hukuman. Jadi mereka membayangkan ketika nanti melakukan sesuatu yang sosialisasi yang negatif atau represif itu berkaitan dengan, ada hukumannya gitu, punishment-nya. Nah, kemudian kita lihat sosialisasi partisipatoris. Nah, ini merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan mengutamakan peran aktif. Ya. Peran aktif objek sosialisasi dalam proses internalisasi nilai dan norma. Ya. Nah, di sini mengutamakan peran aktif. Jadi kita sosialisasinya dengan aktif gitu ya. Objek sosialisasi itu sehingga dalam proses internalisasi nilai dan normanya terpenuhi. Kemudian yang G, sosialisasi secara formal. Nah, ini merupakan bentuk sosialisasi melalui lembaga-lembaga formal. Seperti bisa saja sekolah, ya, bisa saja dari kepolisian, atau bisa lagi tambahan dari puskesmas,
atau dinas kesehatan, ya. Itu dia tentang sosialisasi secara formal, ya. Berikutnya kita lihat, mungkin ini yang terakhir ya, yang H, yaitu sosialisasi secara non formal, yaitu merupakan bentuk sosialisasi melalui lembaga non formal seperti masyarakat, ya, dan kelompok bermain atau kelompok belajar lainnya, ya. Inilah dia contoh sosialisasi secara non formal. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai materi tentang sosialisasi. Sedikit banyaknya bisa membantu siswa-siswi sekalian dalam memahami tentang materi sosialisasi. Semoga Ananda tetap semangat. Jangan lupa selalu berikan komen terbaik atau tinggalkan harapan-harapan terbaik dalam kolom komentar melalui video ini, ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya, atas pemahamannya mengikuti video ini sampai dengan selesai. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.